Lah, kamu nggak takut? Gitu jawab mbahku. Lah, takut kenapa sih, Mbah? Lah itu kan memedi. Jawab. Ya oke, welcome back di Wanyanas, konten horor dari Alca dan Fuad tentunya. Eh, melanjutkan perjalanan kita terus berjateng. Kali ini kita masuk ke daerah Wonosobo. Ada cerita apa di Wonosobo? Silahkan dipersiapkan dulu cemilannya, rotinya, kopinya, sebatnya. Karena Wonosobo banyak sekali cerita. Dari Dieng atau jalanan menuju ke Dieng atau yang lainnya, tapi kita nggak ambil cerita itu ya, karena banyak cerita-cerita tentang Dieng, terus gunung-gunung yang ada di Wonosobo kayak perahu itu kalian bisa cari di Google. Tapi ini cerita berasal dari pengalaman pribadi yang di-share di Facebooknya Hanifa, di-share di grup Facebook ya. Jadi ceritanya tentang pengalaman dia waktu lebaran di Wonosobo. Oke, siap, kita mulai ceritanya. Ya, waktu itu di desaku lagi lebaran hari kelima. Nah, kita tahu kan kalau di Jawa itu lebarannya bisa sampai hari ketujuh. Habis hari ketujuh biasanya ada kupatan. Nah, karena suasana lebaran, jadi rumah saat itu ramai banget, isinya saudara-saudara semua. Nah, kebetulan waktu itu malam itu aku lagi kebelet untuk buang hajat ya, buang air besar. Nah, sedangkan WC di rumah itu cuma ada satu, itu pun masih diantri 2 orang lagi. Karena aku udah kebelet banget, akhirnya aku memutuskan untuk ke empang aja, ke empang yang belakang rumah. Ya memang sih jaraknya dari rumah agak jauh, apalagi harus ngelewatin pohon-pohon yang tinggi, kebun-kebun, dan nggak ada penerangan sama sekali kecuali lampu senter yang aku bawa. Nah, akhirnya aku sampai pun ke empang tadi. Saat aku PW di empang, kok aku lihat dari kejauhan di kebun sebelah ya, ada itu kayak putih-putih, kadang memanjang sendiri, kadang memanjang sendiri, terus memendek sendiri, memanjang sendiri, seperti itu. Aku pun mikir, loh siapa nih malam-malam kok pasang umbul-umbul di kebun sebelah, apa ada hajatan, seperti itu. Akhirnya setelah selesai aku buang hajat, aku masih sempet tuh nengok ke belakang, nengok ke arah umbul-umbul tadi. Masih ada umbul-umbul tadi, yang kayak umbul-umbul tadi, dia masih memanjang, memendek seperti itu. Aku pun ya cuma terheran-heran, ini apaan sih? Tak liatin terus sampai akhirnya aku sampai di rumah. Aku pun tanya sama orang rumah, kebetulan yang ada mbahku. Akhirnya aku tanya sama mbah, mbah, apa di kebun sebelah ada yang punya hajatan, ada punya acara? Lah kenapa toh Nduk? Jawab mbahku. Lah itu tadi aku lihat ada yang masang umbul-umbul. Kayak umbul-umbulnya itu bisa manjang mendek sendiri. Mbahku yang kaget karena beliau lagi makan ya. Akhirnya dia tersendak. Lah, kamu nggak takut? Gitu jawab mbahku. Lah, takut kenapa sih, Mbah? Lah itu kan memedi, jawab mbahku. Memedi apa? Aku pun heran. Mbahku penjawab itu memedi ontar-antir, atau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut hantu ondar-andir. Loh, itu memedi toh, Mbah? Jawabku dengan polosnya. Karena aku merasa nggak ada yang menakutkan dari memedi ini. Dia hanya memanjang, memendek. Seperti itu. Apa yang menakutkan dari memanjang, memendek? Akhirnya, oh, aku pun menjawab dengan polos seperti itu, dan Mbah juga terheran-heran kenapa aku nggak takut. Padahal ya kalau kita searching di Google, wujud dari hantu ontar-antir atau hantu ondar-andir ini cukup serem juga. Di daerah Tapanuli Utara itu terkenal juga itu hantu panjang ini. Bentuknya serem. Tapi yang aku lihat dari kejauhan ya bentuknya biasa kayak umbul-umbul. Jadi aku nggak takut. Akhirnya singkat cerita, malam itu udah berakhir seperti itu aja dan nggak ada
kejadian yang lain. Jadi ini jatuhnya ceritanya adalah horror komedi ya, karena si hantu yang menakut-nakutiku aku nggak takut ya, seperti itu ceritanya. Oke, ternyata seperti itu cerita yang bisa Wanyanga sampaikan dari kiriman Facebook Hanifah atau yang biasa dipanggil Hani, tentang hantu ondar-andir dan dia tidak takut. Padahal kalau tim Wanyanga cari ya seperti yang dibilang tadi, di Tapanuli Utara itu hantu itu biasa disebut hantu panjang di sana dan tampilannya memang serem. Tapi kalau memang yang dilihat si Hani nggak serem ya mungkin karena jaraknya yang jauh ya, karena di kejauhan. Kalau dekat mungkin dia juga akan takut. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Waniangas. Kurang lebihnya mohon maaf. Ojo wani-wani ini koyo di, ojo wedi-wedi koyo wani Waniangas. Terima kasih, bye.